Halo, berjumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan kembali membahas mengenai LED Cube satu warna 4x4x4. Ini bisa dilihat ada sebuah kotak ya. Jadi karena ada beberapa permintaan dari kalian, dari penonton YouTube channel saya yang tertarik dengan LED Cube itu dan ingin membuat sendiri. Tapi mereka meminta yang sudah lengkap dengan komponen, jadi tidak perlu cari lagi ke tempat lain supaya mereka tinggal rangkai. Nah, ini saya akhirnya mencoba menyiapkan dalam bentuk kemasan yang sudah lengkap. Jadi ya, ini sekitar ada 2 minggu ya saya tidak buat video ya. Saya sibuk menyiapkan ini. Di dalamnya ada boardnya yang custom board dari Arduino Uno ini yang memang dirancang khusus untuk LED Cube satu warna 4x4 ini. Kemudian kardus ini sebenarnya ini tadinya kalau kalian baca di web saya ada petunjuk pembuatannya itu, saya menggunakan akrilik yang dilubangi dengan menggunakan laser. Tapi kalau saya harus membuat itu semua, sepertinya nanti harga kit ini jadi agak mahal. Jadi ini saya bikinkan menggunakan karton tebal. Jadi ini saya bor dengan ukuran yang sama dengan yang saya gunakan sebelumnya versi akrilik itu. Ya, ini hanya untuk jignya aja, tempat taruh LED supaya seragam ukurannya. Oke, ini di dalamnya juga ada ini. Kemudian juga ada 4 buah baut. Ini sebagai kakinya nanti ya, supaya bisa berdiri. Lalu di dalam sini juga sudah ada LED-nya warna biru yang saya pakai. Ya, kebetulan saya stok agak banyak waktu pertama kali buat. Jadi ini masih sisa, saya masukkan dalam kit ini. Di sini jumlahnya ada 70. Sebenarnya yang dibutuhkan kan hanya 4x4x4 itu 64, tapi nggak apa-apa, ini kasih 70 supaya cadangan ya, kalau misalnya ada yang salah bengkokkan atau mungkin salah solder, rusak kakinya, ya tidak perlu khawatir, ada cadangan. Ya 64 70 ada cadangan 6 buah harusnya cukup lah ya. Jadi ya jangan sampai semuanya dirusak. Kemudian di dalam sini ada IC ATmega 328P-nya, otak dari Arduino Uno. Kemudian ada IC soketnya, karena kita tidak akan solder langsung chipnya ya. Sayang ini kalau nanti kita mau copot nggak bisa. Kita solder ini soketnya, chipnya akan ditancap dalam soket ini. Nah, kemudian ini ada pin header untuk jumper. Nanti gunanya seperti apa nanti kan saya jelaskan juga. Ini ada pin header 6 buah ini untuk programmingnya. Kemudian ada sliding switch, ada USB socket, ini mini USB. Kemudian ada ini kristal ini untuk clocknya, ini 16 MHz. Kemudian power jack untuk DC. Jadi sebenarnya ini bisa pilih mau pasang yang USB atau mau pakai power jack, atau mau pasang dua-duanya juga boleh. Cuman yang versi yang waktu itu saya buat adalah saya pasang power jacknya saja, karena saya tidak berencana untuk mencolokkan USB di situ. Jadi kalau memang mau dipakai ya dipasang saja. Kalau tidak ya tidak usah dipasang. Kemudian ini beberapa komponen tambahannya lagi. Ada kapasitor elektrolitik ya, yang ada plus minusnya polarity. Kemudian keramik kapasitor yang 22 PF ini yang lebih kecil ini untuk dihubungkan ke kristal. Kemudian ada 3 lagi keramik resistor yang 0,1 mikrofarad, ini untuk decoupling. Kemudian 4 buah resistor yang ukurannya ini, yang 4 buah ini 220 ohm. Kemudian ada satu lagi resistor yang kecil ini ukuran 10K, 10.000 ohm.
Ini untuk pull up pin resetnya supaya dia tidak mereset ya. Nah, kemudian ini ada dioda 1N/007 kalau tidak salah ya. Ini hanya untuk penyara, ini untuk kalau mau pakai regulator, power regulator, nanti tambahkan ini supaya kalau ada arus berlebih dia tidak masuk ke pin outputnya, tapi dibalikkan ke pin inputnya, jadi supaya ya untuk pengaman saja. Nah, ini ada regulator 5 volt. Ini LM2940CT. Ini pinnya itu input, ground, output, itu yang sama dengan 7805. Jadi itu bisa saling menggantikan, karena kebetulan 7805 saya habis. Jadi saya kasih yang itu, stok saya agak banyak. Sebentar. Ya. Dan satu lagi adalah kabel powernya. Saya tidak akan memberikan adaptor 5 volt, karena nanti ya adaptor 5 volt itu mungkin jadi mubazir kalau misalnya hanya dipakai untuk ini, dan jadi harga kitnya juga bertambah lumayan. Jadi saya kasihkan kabel ini dari port USB, ini port USB ke DC. Ini bisa colok langsung ke adaptor charger handphone ya. Jadi pakai ini lebih murah supaya kit ini terjangkau. Kemudian yang terakhir ini adalah kawat. Jadi cube yang saya buat, versi saya itu kerangkanya menggunakan kawat. Jadi tidak, kan ada yang buat dengan menggunakan kaki dari LED-nya ditekuk, disolder, itu bisa lebih murah, tapi biasanya jadinya tidak akan serapi yang tidak serapi yang saya mau. Karena kan pada saat kita menekuk kaki, mensolder kaki-kaki itu pasti ada bekas tekukan yang tidak sama, jadi agak bengkok atas dengan atasnya. Nah, supaya bisa sama persis ukurannya atas dengan bawahnya, posisinya bisa sama persis, itu saya menggunakan teknik ini. Ya, ini salah satu cara yang saya pelajari di YouTube juga dari orang lain. Jadi menggunakan kawat. Ya, mereka ada yang menggunakan kabel copper wire yang sudah warna putih, yang ada tin copper wire, tapi cari di sini di Jakarta, di Indonesia saya tidak menemukan. Jadi saya menggunakan kawat seng. Dan juga kawat seng ini lebih murah, sangat murah. Jadi ini sudah saya potongkan. Ukuran ini kurang lebih 8 cm, dan jumlahnya ini juga udah melebihi dari yang dibutuhkan. Jadi, tapi ini masih perlu diluruskan lagi ya. Ini agak melengkung karena kan memang kawat sengnya ini kan gulungannya besar. Ini saya potong-potong kecil-kecil supaya gampang masuk ke dalam sini, dan juga kalian tidak perlu motong-motong lagi. Jadi di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk merakit semua ini menjadi sebuah LED cube seperti yang pernah dilihat di channel saya di video yang sebelumnya. Oke. Nah, kita mulai dari ini busa ini ya, hanya untuk supaya tidak pada saat pengiriman tidak tertindih-tindih, nanti bengkok semua, rusak komponennya. Jadi saya pasang busa gabus itu. Yang pertama, kita siapkan dulu semuanya. Ini kita perlu luruskan. Saya menggunakan tang yang tidak ada giginya, yang rata ya. Kalau ini dilihat ya, nih dalamnya rata. Kalau kalian punya tang yang lebih lebar itu lebih bagus lagi. Jadi makin mudah. Ini diluruskan dulu, ya sebisanya lah. Tidak perlu sampai, kalau kecuali Anda sangat perfeksionis sekali mau lurus, sangat lurus ya perlu lebih sabar aja. Oke,
Yang kita perlukan ini sekitar berapa ya, 4 kali 4 itu kan untuk bagian bawahnya. Untuk kolomnya itu ada 16 tiang yang menghubungkan empat masing-masing tiang menghubungkan 4 buah katoda ya, kutub negatif dari LED ini di bawah ke layer atasnya lagi itu ya 4. Jadi yang kolomnya itu atau tiangnya itu ada 16. Kemudian di tiap-tiap layer, di masing-masing layer itu kan kita menghubungkan juga. Jadi di setiap tingkatannya itu kita menghubungkan kaki-kaki anodanya. Ya kan? Kalau yang tadi tiangnya itu yang masuk ke dalam board itu kan kutub negatif ya. Nah, anodanya ini kita juga hubungkan juga. Jadi ada masing-masing layer atau masing-masing lapisan itu akan ada berapa ya? Ya, 4 baris. Masing-masing itu akan ada 4 baris. 4 baris anoda yang harus kita hubungkan, berarti kan ya 4 kali 4 juga. 4 kali 4 total 16, 32. Nah, kemudian yang tadi yang kita sudah hubungkan kaki anodanya, 4 baris itu juga harus kita saling hubungkan juga. Jadi dia sudah bentuk ini kan, ini contoh ini ya, ini 4 baris kan katoda, 1, 2, 3, 4. Nah, satu kaki ini kan menghubungkan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, tapi ini tidak terhubung. Nah, ini juga kita harus hubungkan begini ya, paling tidak 1 supaya mereka keempat ini bisa terhubung. Tapi supaya rapi, supaya seimbang kanan kirinya, ini bukan MLM ya, kanan kiri seimbang. Jadi kanan 1 kiri 1, berarti kita tambah 2 lagi, berarti ada 4 layer dikali itu 8, berarti 32 tambah 8 40. 40 udah 40 ya. Kemudian dari masing-masing layer itu kita perlu sambungkan ke board supaya kita bisa kontrol kan layernya kan. Jadi kita perlu 4 lagi kawat. Tadi sudah 32, 40, 44. Ini kalau tidak salah saya ada siapkan di sini ada 50 kawat. Jadi lebih dari cukup harusnya. Ya, ini nanti saya percepat nih videonya supaya tidak perlu menunggu terlalu lama ya. Tapi ini harus dilakukan. Oke, ini kawatnya sudah saya coba untuk lurus-luruskan ya. Ya, setidaknya kita coba untuk meluruskan, tidak lurus sekali, mungkin nanti pada saat pemasangan kita coba diluruskan lagi. Jadi ini manfaatkan kotaknya untuk taruh komponen sebelum disolder. Nah, kemudian setelah kita menyiapkan kawat, kita akan menyiapkan LED-nya ya. Jadi ini komponen yang lain ini silakan disimpan dulu sebentar. Ini diproses dulu yang bagian ini LED ini, karena ini juga akan perlu waktu untuk memprosesnya. Oke, ini saya keluarkan semua. Oh, mana nih? Saya harus taruh dekat-dekat supaya bisa kelihatan ya. Nah, LED ada kaki yang panjang dan ada yang pendek.
Yang panjang ini adalah anoda, yang pendek itu katoda. Atau gampangnya yang panjang ini positif, yang pendek itu negatif. Atau kalau misalnya nanti sudah terpotong dan bingung ini mana yang negatif mana yang positif, dilihat dari atas saja. Oke, dilihat dari atas ini kan dia ada lingkaran ya. Nah, yang bagian negatif itu lingkarannya terpapas, jadi dia rata. Nah, jadi dengan melihat itu Anda tahu ini bagian negatif. Oke. Nah, sekarang yang negatifnya itu kita akan sambungkan ke bawah, dan yang positif kita sambungkan ke samping. Ya, negatif ke bawah, positif ke samping. Jadi yang kaki yang pendek ini kita tekuk ke samping. Sebelumnya saya kasih lihat dulu ya. Ini mana ya peralatan saya? Oh, ini dia. Sebelumnya yang versi yang saya buat sebelumnya itu saya menggunakan ini. Kalau lihat di web itu saya ada kasih foto ini ya. Ini dulu caranya saya masukkan ke sini, kemudian saya putar. Jadi dia membentuk lingkaran di situ. Tapi ini jaraknya agak panjang. Jadi saya kurang suka. Jadi ini saya mau coba cara baru. Cara baru saya menggunakan tang yang kepalanya runcing. Jadi ini yang ini negatif ini kita kan mau konekkan dia ke bawah ya. Kita akan pasang dengan tiang yang dari kawat ini kan. Jadi kita mau bentuk dia loop ke samping. Nah, untuk bikin loop ke samping sebelumnya kita potong dulu. Ya kira-kira mungkin ini ya. Ini kan ada batas ininya. Nah, oke, hati-hati potong ini, kalau ini bisa mental kemana-mana. Nah, jadi jangan potong semua, nanti kamu bingung yang negatif mana, yang positif mana. Potong satu dulu. Ini saya kasih contoh. Nanti supaya tidak bingung ya, saya ngapain nanti ya. Nah, ini ujungnya ini saya putar untuk membentuk lingkaran. Nah, jadi ada lubang di situ. Nah, oke. Ini pekerjaan akan agak lama karena ada 70 ya. Ya 64 kalau mau ini 64 LED yang harus ditekuk seperti ini. Jadi dia membentuk lubang. Lubang ini ya kalau bisa lebih kecil atau lebih bulat itu kan lebih bagus lagi. Jadi supaya ini bisa masuk. Nah, tujuannya itu. Ini supaya bisa masuk, supaya kita bisa soldernya itu posisinya pas. Kalau misalnya ada yang punya tang manik yang biasa untuk bidding, orang bikin manik-manik itu mungkin ada yang lebih kecil. Tapi ini saya beli ini sepertinya versi KW, jadi kurang oke ya sebenarnya pakai ini. Jadi saya pakai yang satu ini, dia lebih kuat, cuma lubangnya tidak terlalu kecil. Nah, ini kutub negatif. Kutub negatif, lubangnya dari atas ke bawah kita akan masukkan tiang kawatnya itu. Dan kemudian yang ini kutub positifnya kita juga akan tekuk juga, tapi tekuknya berbeda karena dia kan akan dikonekkan ke samping. Jadi dia tekuknya kita tidak tarik ke samping, jadi langsung dari sini. Sebisa mungkin dibuat rata, tegak lurus. Nah, bisa lihat ya. Nah, mana ini? Sorry. Ini
Saya harus cari posisi yang pas dengan kameranya supaya, wah dia mana dia, wah bercampur ini dia. Ini saya kasih lihat di sini. Oke. Jadi satu kaki untuk kita masukkan dari atas ke bawah, satu kaki lagi yang positif untuk ke samping. Jadi saya tunjukkan sedikit. Jadi yang satu ini untuk yang kutub negatifnya. Nah, kalau yang positifnya masuknya seperti ini. Ya, dia lurus. Oke. Ya. Mudah-mudahan nangkep ya yang saya maksud ya. Nah, saya tidak mungkin menjelaskan terus selama saya menekuk ini, karena ini saya cuma jelaskan sekali ya. Kelihatan ya, sebentar, ini harus dilepas. Nah, coba. Oke, bisa kelihatan. Nah. Oke. Oke, saya akan teruskan menekuk semua ini. Oh ya, satu lagi, nanti sebelum menekuk sebenarnya sebaiknya ini dites dulu baterainya. Baterainya memang saya sebelumnya pernah tes semuanya nyala, tapi ada baiknya dites lagi. Jadi pastikan semua nyala. Ini saya pakai CR2032, ini baterai jam, baterai token, ini baterai apa namanya, BIOS juga. Ini sangat umum ya, saya stok ini banyak sekali, jadi kalau key bank itu rusak habis baterai saya tinggal ganti. Jadi positif dan negatif yang bagian ini tes sekilas masuk ke sini kan dia 3 volt ya, jadi tidak akan merusak LED-nya. Nah, kenapa tes? Karena nanti kalau sudah di solder bukanya susah. Jadi sebaiknya dipastikan semuanya tidak ada masalah, baru disolder. Jadi tidak ada kejadian sudah disolder harus buka lagi. Oke. Tadi Oke, semua sudah dites LED-nya. Berarti kita tinggal menekuk kakinya dan membuat loop. Jangan lupa tes dulu itu, karena kalau tidak dites nanti kalau ada yang tidak nyala itu bongkarnya susah. Baterai ini tidak termasuk dalam kit ya. Oke. Saya akan menekuk ini. Ingat, sekali lagi saya ulang, yang pendek itu negatif, tarik ke samping seperti ini, baru potong. Anda mungkin perlu coba satu LED untuk
bisa mendapatkan posisi yang pas untuk potongnya. Dan kemudian tekuk samping, tekuk dari samping begini. Oke. Nah, supaya lubangnya itu kelihatan dari atas atau dari bawah. Karena ini yang kutub negatif ini untuk dari atas dan dari bawah. Nah, satu lagi, biarkan panjang, biarkan lurus ke bawah, ini langsung dipotong. Ya, tekuknya begini. Jadi langsung buat loop. Maaf, ini salah nih. Loopnya salah. Harusnya posisi seperti ini. Loopnya begini. Nah. Oke. Ingat, ini adalah pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan, jadi tidak perlu buru-buru. Karena bikin LED cube ini bukan sekedar tersambung, tapi kalau bisa rapi, itu Anda akan puas juga. Oke, ini selanjutnya saya akan percepat nanti videonya supaya tidak terlalu lama. Jadi pada saat saya nekuk ini tidak akan ada penjelasan apa lagi ya. Jadi silakan coba. Oke, ini sudah ditekuk semua LED-nya. Sekarang saatnya kita bermain solder. Untuk solder, sebagai tips ya, kalau mau solder, jangan lupa ini siapkan juga ada serabut tembaga ini untuk membersihkan kepala solder. Ini saya pakai solder station ya. Itu ada busanya jangan lupa dikasih air. Ini juga untuk membersihkan solder habis kita menyolder itu, supaya soldernya selalu bersih, jadi optimal dia ininya menempelnya. Oke, seperti tadi saya ada bilang, ini udah saya perkenalkan dengan jignya ya. Ini untuk meletakkan LED-nya supaya posisinya pas. Nah, di sini saat solder ini kita akan menggunakan jig ini. Nah, ini bautnya bisa dimanfaatkan dulu untuk kaki dari apa namanya, karton jig ini, supaya ada sela. Jadi ada kakinya itu supaya saat kita masukkan LED-nya lebih enak. Saya pasangin dulu kakinya ya. Ini skrupnya ukurannya kurang lebih 1,5 cm kalau saya tidak salah.
Kalau mau diganti dengan, mungkin kalau ada yang punya spacer yang biasa dipakai untuk di Tamiya atau ya, atau papan PCB untuk spacer yang panjang, ada yang warna hitam dari aluminium, itu juga bagus. Nanti bisa dipakai untuk kaki dari PCB-nya. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, ini akan jadi jig. Nah, ini kita letakkan di sini LED-nya. Ukuran lubangnya ini 5 mili sesuai dengan ukuran dari LED-nya. Saat meletakkan LED ini pastikan posisi kakinya semua sama ya, supaya rapi. Setelah diletakkan di jig, pastikan semua posisinya rata, kakinya tidak ada yang terbalik. Oke. Ya, ini sebenarnya mau posisinya begini atau begini ya terserah, yang penting searah, jadi rapi. Sebentar. Oke, kita teruskan. Nah, ini kita masukkan kawatnya. Ini untuk menghubungkan kaki anoda ya. Kawatnya cukup panjang kan. Ini kita perlu 4 kawat ya, mau satu persatu boleh, langsung masukkan semua juga boleh. Ini agak melengkung, ini luruskan sedikit, saya luruskan sedikit dulu. Oke, ini dimasukkan. Oke, sekarang kita solder. Sebelum menyolder, bersihkan dulu kepalanya. Ya deh. Ini kita perlu kepalanya bersih supaya soldernya juga lebih mantap. Oke. Tadi saya sempat jelaskan sedikit ya. Ini kan memang hubungan kaki anoda, membuat ada, jadi ada 4 baris kaki. Nah, itu harus dihubungkan juga.
Nih. Kita hubungkan dengan menggunakan kawat juga di bagian sini. Oke. Nggak mau taruh di sebelah luar atau sebelah dalam ya, itu masing-masing aja ya. Ini saya mau coba dari sisi sebelah dalam karena sebelumnya saya pakai sebelah luar. Nah, kalau cuma satu kan kurang bagus ya. Kita ada satu lagi di sini juga kita sambungkan juga jadi seimbang. Kanan kiri seimbang. Nih, nanti kelebihan kawatnya dipotong belakangan saja. Pastikan semuanya sudah tersolder. Kemudian dorong dari bawah lubang ini supaya ini masing-masing LCD-nya keluar. Ayo. Seperti itu. Oke. Nih, satu. Kita harus bikin 3 lagi seperti itu. Oke, sekarang kita sudah punya 4 layer ini, masing-masing satu layer ini ya. Nah, ini bisa kita potong. Kelebihan dari kawat ini. Oke, kita akan coba tes. Ini saya set di 3 volt 0,02 ohm atau sekitar 20 mA ya. Ini yang tadi kita solder itu kan titik anodanya. Jadi yang belum tersolder itu adalah katodanya atau kutub negatifnya. Jadi ini kita tes dulu.
Oke, semuanya nyala. Tidak ada yang bermasalah. Kita bisa teruskan. Tapi sebelum ini kita solder tiangnya, mungkin kita rangkai ini dulu untuk papan yang PCB-nya. Sambil saya jelaskan ya, ini adalah yang ini bagian untuk ATmega-nya. Nih, di sini clock-nya. Ini yang 2 kapasitor kecil, itu yang dua yang kecil ini, yang cuma ada 2, harusnya tidak akan salah ya. Satunya kan ada 3 buah, yang satu lagi 2 buah. Yang 2 buah ini 22 picofarad, itu untuk yang kecil ini. Ini kan ada di sini ada tulisannya. Kemudian untuk kapasitor yang besar, yang hitam ini panjang, ini ada polarity-nya, plus minusnya, jangan salah. Seperti yang LED juga, dia plusnya itu yang kakinya panjang, yang kakinya lebih pendek itu yang minus. Atau dia di bagian sampingnya itu ada tanda minus, ya ini tanda ada bagian yang minusnya. Kemudian sini ada power and voltage regulator untuk menurunkan voltage ke 5 volt. Saya sih tidak akan pasang ini, tapi kalau ada yang mau pasang silakan. Ini pinnya seperti ini, jadi begini. Yang belakang ini putih, itu adalah ini padnya, jadi masukannya seperti ini, begitu. Oke. Nah, ini kalau pasang ini, diodanya juga dipasang. Diodanya harus dilihat, ini ada tanda stripnya, itu untuk ya ikutin aja tanda strip yang di boardnya. Oke, seperti ini ya. Ini saya tidak pasang dulu. Nah, yang pertama kita harus pasang itu kita cari komponen yang kecil, karena kalau kita pasang yang tebal dulu, nanti pada saat kita mau solder yang kecil itu nanti akan sedikit kesulitan. Nah, ini ada switch geser. Ini untuk power on off. Ini untuk yang bagian di samping. Jadi kita bisa matikan rangkaian dari situ. Kemudian ini ada untuk reset pakai push button, tapi yang menghadap ini pada istilahnya vertikal ya, 90 derajat. Jadi seperti ini. Nah, di sini yang atas ini adalah pin untuk program. Kalau kita mau program harus punya ada USB to serial atau USB UART. Nah, programnya lewat ini bisa. Kalau mau diganti-ganti bisa pasang ini headernya di sini. Nah, supaya bisa gampang untuk colok USB itu serialnya. Tapi bila belum ada rencana untuk mengganti atau tidak berencana mengganti programnya, karena di chipnya ini sendiri sudah saya masukkan program juga, jadi sebenarnya tinggal tancap juga sudah nyala. Oke, kalau saya akan mulai dengan resistor, karena resistor ini yang paling nempel dengan board, paling kecil. Jadi ya saya mulai dari yang tipis-tipis ini dulu. Nah, untuk resistor itu tidak ada polarity-nya, jadi tidak ada kutub plus minusnya. Jadi terserah aja mau seperti apa. Oke, yang kecil ini itu 10K. Cuma ada satu, jadi seharusnya tidak akan salah. 10 kilo ohm. Ini untuk pull up pin resetnya itu supaya jangan mereset. Kan kalau reset itu, button reset itu dia akan mereset sirkuit saat dia tersambung dengan ground atau di pull low. Oke. Ini untuk soldernya saya lebih suka satu persatu, karena dengan begitu lebih rapi sih harusnya. Oke.
Dan untuk potongnya ini mungkin kalau yang nggak punya, ini sebaiknya cari tang yang dia bentuknya seperti ini, jadi ini bisa potongnya bisa rata ya, bisa agak nempel ke board ya, walaupun juga jangan terlalu nempel juga, nanti malah rusak. Oke. Kemudian saya lanjutkan dengan resistor yang 4 sama ini untuk bagian sini ya. Ini resistor untuk nanti pada saat kita menghubungkan step layer. Jadi resistornya untuk membatasi arus yang lewat, yang kita alirkan ke LED supaya LED-nya tidak rusak, karena LED cenderung menarik current yang besar. Pakai tang tarik aja kalau dia tidak mau turun. Ini cukup kuat kalau ini, jadi jangan takut dia copot. Solder itu jangan ditempel lama-lama, karena kalau terlalu lama nanti komponennya juga rusak. Tapi juga panasnya mesti cukup supaya dia bisa langsung melelehkan si timah ini dan nempel langsung. Ini kalau saya set antara 300 sampai 350 derajat. Ya kalau di solder yang bukan solder station itu tidak bisa diatur sih. Tapi harusnya tidak masalah. Saya sebelumnya juga pakai solder biasa. Setelah ini kita pasang ini. Clocknya ya. Osilator kristal. Kemudian soket IC ini ada selanya ya. Selanya ikutin aja, selanya di atas. Nanti juga yang IC-nya ini ada tanda titik itu di pojok, itu berarti pin nomor 1. Di sini juga ada di gambar IC ini juga ada bulatan. Nah, itu posisinya di situ. Jangan sampai salah. Ini untuk IC ini soket, saya biasanya solder satu dulu untuk memastikan posisinya oke. Baru ujung-ujung. Oke. Ini kalau misalnya kurang rapat, kita bisa tahan lagi ke tangan dan ini disentuhkan saja. Oke. Nah, sudah rapat, baru kita lanjutkan ke yang lain. Oke,
Dua ini sudah, IC-nya kita tancap belakangan saja. Kemudian kapasitor yang kecil ini 22 picofarad. Ini untuk di bagian clocknya. Ini kapasitor keramik ini tidak ada polarity, jadi terbalik tidak ada masalah. Cuman pastikan Anda masang yang nilainya benar. Oke, ini juga tekuk sedikit supaya dia tidak lari saat kita solder nanti. Baru kemudian ini 3 buah kapasitor keramik yang ukuran 0,1 mikrofarad, ini kodenya 104. Ini ada 3. Nah, yang 2 ini ingat, yang pendek itu minus, yang panjang itu plus. Ini ada polarity-nya, jadi jangan terbalik. Ini juga tekan saja sampai rapat. Coba saya lihat. Oke. Nah, ini ada pin header yang isinya cuma 3. Ini untuk jumper. Ya. Di sini ada yang 3 lubang ini, voltage select tulisnya, Vrec dan Vin. Ya. Jadi jumper ini ada 1 jumper cap ini untuk dimasukkan ke ini untuk pilih mau sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi yang sebelah kiri ini adalah Vrec, sebelah kanan Vin. Ini tujuannya kalau misalnya nanti pasang voltage regulator di sini, ini kalau kita pilih yang Vrec, dia akan ambil hasil dari voltage yang sudah terregulasi di chip ini. Tapi kalau kita pilih yang Vin, dia tidak akan lewat sini, langsung ambil apa yang kita masukkan di sini, ini yang akan dipakai gitu. Jadi kalau misalnya Anda tidak mau pakai voltage regulator, ya pilihannya hanya Vin. Kalau dipasang ke Vrec tidak akan nyala. Begitu. Untuk masang ini agak sedikit tricky ya. Ini mungkin perlu bantuan cari sesuatu yang agak tebal untuk tahan dulu sebentar. Harus saya pasang ini dulu ya. Saya garis saja. Tahu? Coba kita pegang bisa nggak? Ini nggak panas ini. Kita pakai penggaris. Oke, bisa. Jadi sebenarnya yang penting adalah solder yang pertama, kakinya yang pertama dulu, 1 sudah menempel. Oke, cukup. Kita bisa lihat di sini. Ini dia agak miring ya. Kita tahan pakai tangan, tekan pakai tangan, nah, sampai dia lurus. Sudah rata. Kalau sudah rata, baru kita lanjutkan ke pin berikutnya. Jangan langsung 3-3-nya, nanti susah itu untuk memperbaiki. Oke. Nah, ini sudah tersambung. Nah, ini tadi jumper cap ini
Kalau saya misalnya tadi saya tidak berencana untuk masang ini, ya pilihan saya hanya untuk VIN aja. Jadi apapun yang saya voltage yang saya masukkan ya itu yang dipakai. Jadi tidak diregulasi lagi. Kalau saya mau pilih yang VREG, saya harus pasang regulatornya. Oke. Sekarang kita pasang ini power jack. Power jack ini juga agak sedikit tricky karena dia lubangnya besar ya. Ini satu saja dulu ditempelkan sedikit, jangan banyak-banyak, sedikit saja asal dia menempel. Nah, kemudian cek ininya. Ini biasanya dia kalau kita balik itu kan dia geser. Nah, tahan pakai tangan. Nah, sampai dia nempel, sudah rata semua. Nah, jangan solder yang tadi dulu, kita solder kaki yang lain. Kita solder kaki yang lain, dan timahnya ini agak-agak harus generous ya. Jangan ragu-ragu, float aja, penuhi dia lubangnya. Nah, dia akan terisi lubangnya nanti. Nah, oke. Seperti itu. Ya. Sudah. Oh, ini ada slider switch juga sama, mirip dengan si jumper. Ini kan kakinya 3 juga ya. Ya, seperti saya bilang, seharusnya kita mulai dengan selalu yang tipis dulu. Ini saya salah, melakukan kesalahan. Ini apa? Semua bisa dilakukan, semua bisa ditangani. Kita pakai penggaris, tahan dulu. Kita cuma perlu menempelkan satu kaki dulu. Sudah. Nah, kita perbaiki posisinya. Bila oke. Kemudian dua kaki berikutnya. Itu caranya. Ini lebih mudah karena dia ngikat, jadi tidak akan geser ya. Ini juga kita masukkan atas. Ini yang dipakai dua kaki yang di depannya itu, kaki yang belakangnya itu untuk mengikat supaya dia kuat. Yang ini tidak akan geser sih. Sudah, ini sudah bisa kita pakai tanpa perlu kita komponen ini. Jadi ada satu lagi, ini USB, ini bisa disimpan. Ini kita nggak pasang pun nggak apa-apa, kecuali memang mau pakai ya. Nah, ini sudah bisa berfungsi. Tinggal kita sekarang menempelkan ininya. Nah, tapi ini setelah kita solder, kita lihat ya, ini ada tanda bekas fluknya itu. Ini seharusnya bisa kita bersihkan. Sebentar. Oke. Bekas fluk ini, untuk membersihkannya kita perlu ini IPA, isopropyl alkohol ya, jadi tempat seperti ini. Nah, kemudian bisa pakai kuas
Ini jangan takut, langsung disiram saja ya. Ini untuk bersihkan bekas-bekas ini. Kemudian pakai Kim White Mini juga bisa. Ini untuk menghapus dia supaya nggak lengket. Ya. Dan masak. Oke, sudah lebih bersih. Oke, selanjutnya ini kita masukkan lagi. Ya, untuk melanjutkan penyolderan ini, kita akan butuh beberapa karton untuk menjaga jarak antara layer ini. Ini ukurannya kurang lebih ya, ini 1,5 cm ya. Ini sebenarnya sama dengan jarak dari antara dari LED-nya ini. Oke. Yang kita perlu saat ini adalah memastikan kita mesti bikin dulu ininya, apa namanya, 4 tiang pilar utamanya itu, supaya dia berdiri dan jaraknya udah pas dulu. Kita mulai dari sini dulu ya. Kita solder satu-satu tiang-tiang ini. Posisi lubangnya sama ya, disamakan. Jadi kalau lubangnya itu di sebelah kanan ya, yang atasnya juga sebelah kanan. Ini masukkan satu persatu.
Sudah 2. Copot. Kita lanjutkan berikutnya. Oke, 4 pilar sudah terpasang. Not bad lah. Oke ya. Nah, ini bagian selesai nih. Nanti saat kita mau pasang dalamnya itu. Nah, ini lubangnya ya. Ini bisa diatur nih, enaknya gimana dia. Begini boleh. Sebenarnya bagaimanapun posisinya sih terserah sih, karena yang menentukan koordinatnya nanti itu bukan dari ini yang putar di mana, tapi dari koneksinya langsung di dalam itu. Nah, untuk bagian ini mungkin tidak perlu terlalu tinggi sih. Coba ada yang kecil nggak ya? Saya ada. Nah, ini mungkin sekitar 1 cm. Saya kira cukup 1 cm. Dan tidak perlu terlalu tinggi. Gimana caranya? Kita coba dulu saja. Solder 1, nanti kita lihat lagi. Ya, 1. Oke, nih. Sikat. Kenapa ini dibalik? Ya, karena kalau tidak dibalik nanti kalau kita mau melakukan perubahan di komponen nanti susah. Kalau ini kan chipnya mau dicopot masih bisa. Oke lah ya. Nah, sekarang kita tinggal lanjutkan. Pilar-pilar yang lain kita mulai dari paling dalam sekarang.
Oke, sekarang tinggal koneksi dari masing-masing anoda. Kita perlu 4. Kita mulai dari yang bawah seharusnya. Ini ada di bagian bawah. Ini ada tulisan L1, L2, L3, L4. L1 seharusnya yang bawah. Layer 1 itu yang paling bawah. Layer 2 itu yang atasnya. Oke, semua sudah terhubung. Bagaimana kalau kita tes dulu sebentar? Mungkin sebaiknya saya potong dulu ya. Oke. Indah sekali ya. Semua menyala sempurna. Oke. Baut dan skrup yang tadi kita pakai untuk kaki jignya itu sekarang bisa kita pindahkan ke tempat yang seharusnya. Oke. Ini sudah jadi hasil karya sendiri. Silakan dinikmati. Bila mau diganti programnya, mau bikin ulang animasinya, jangan lupa ini bisa dihubungkan. Caranya bisa lihat di video sebelumnya, karena yang kali ini kayaknya sudah terlalu panjang videonya. Ini sudah termasuk ada timer untuk sleep. Setelah beberapa jam, saya sendiri lupa berapa jam, mungkin 1,5 jam atau mungkin 2 jam. Oke, itu saja.
Semoga membantu mereka yang mau mencoba membangun LED Cube sendiri, yang kemarin bertanya-tanya cara pembuatannya, yang sudah membeli kit LED Cube dari saya juga. Semoga berhasil. Good luck. Sampai jumpa. Terima kasih.